hari ini kenapa Ibu panggil Salwa di siang hari ini di ruangan BK ini. Walaupun ruangannya sempit, tapi kita ada tempat buat bercurah pendapat, saling kasih masukan. Nah, kenapa Ibu panggil Salwa hari ini? Kita duduk-duduk aja, duduk santai di sini ya. Jadi intinya Ibu panggil Salwa ke sini adalah pertama, Ibu dapat masukan dari beberapa guru mata pelajaran kalau Salwa sering tidak masuk. Betul tidak? Nah, yang kedua dapat informasi dari wali kelas juga, Salwa sering tidak masuk dan tidak bisa mengikuti pelajaran selama hampir kurang lebih 2 bulan. Betul? Nah, selama ini ada apa nih dengan Salwa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa ketinggalan ngaji? Oh iya, Salwa selama ini mondok di pondok pesantren samping sekolah. Oke. Tapi kalau dari pihak yayasan mengizinkan tidak Salwa sekolah? Nah, kalau dari pihak pondok mengizinkan, kenapa Salwa tidak datang ke sekolah? Kenapa? Maunya ngaji aja. Tapi kalau misalnya kita masih sekolah, boleh nggak ngaji sampai sekolah? Kenapa tidak dilakukan? Kenapa? Karena ketakutan ketinggalan itu, ketinggalan ngaji. Memang pagi-pagi ada jadwal ngaji jam berapa? Sampai jam 10 siang. Oke. Tapi kalau misalnya kita udah dapat izin dari pihak pondok dan kamu diizinkan untuk sekolah, boleh kan? Nah, sekarang Ibu balik tanya sama Salwa. Kalau Salwa sering tidak masuk sekolah, apa yang akan Salwa dapatkan? Dari kelas, terus gak dapat nilai, terus apa lagi? Ketinggalan gak pelajaran? Kira-kira naik kelas gak? Kira-kira gurunya akan memberikan nilai tidak? Terus apa yang terjadi? Bisa dikeluarkan, benar nggak? Nah, sekarang kita ngaji boleh, itu adalah kewajiban kita. Tapi sekolah juga penting karena kita masih dalam tahap belajar dan ini adalah masih pendidikan dasar 9 tahun atau SMP termasuknya dari kategori sekolah dasar. Itu adalah sekolah yang wajib di negara kita yang harus kita penuhi. Salah satunya SD dan SMP. Nah, sekarang Salwa kan baru menginjak kelas 7 sekarang. Ini kan tahun pelajaran baru, di ajaran baru, tapi Salwa nggak pernah masuk. Nggak punya teman di SMP, malah Salwa lebih mementingkan di pondok. Padahal setelah Ibu konfirmasi ke pihak pondok, boleh sekolah gitu kan ya. Nah, sekarang kita harus seimbang antara kita sekolah dan juga kita mengaji. Jadi kalau waktunya sekolah ya udah sekolah aja.
tapi Salwa malah nggak berangkat. Berarti sekarang udah tahu ya masalahnya. Berarti yang bermasalah siapa? Diri sendiri. Terus yang rugi siapa? Bagus gak kayak gitu kalau terus-terusan? Nah, berarti kalau ke depan apa yang akan Salwa lakukan? Lebih baik lagi. Dalam hal apa lebih baik seperti apa? Kalau waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji ya ngaji. Sekolah di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 12. Berarti waktunya pagi sekolah, waktunya sore sampai malam sampai pagi lagi sebelum sekolah masih bisa ngaji, benar ya. Terus yang kedua, kalau kita tidak ada perubahan selain kerugiannya tidak naik kelas, tidak mendapatkan nilai, terus juga sekolah kita terbengkalai, yang akan dirugikan paling utama itu selain diri sendiri siapa? Yakin guru rugi. Coba kira-kira siapa yang paling dirugikan dalam hidup kamu kalau kamu sekolahnya nggak benar? Orang tua. Sayang nggak sama orang tua? Kalau orang tuanya dikecewakan bagaimana rasanya? Sedih ya. Apalagi orang tua sekarang ada di mana? Lagi di luar negeri, lagi apa? Kerja buat siapa? Kerja buat siapa? Buat siapa? Buat kamu kan? Buat Salwa kan? Nah, orang tua pergi jauh-jauh kerja ke luar negeri buat Salwa. Tapi kalau Salwanya tidak, sekolahnya tidak maksimal, sering tidak masuk, kecewa nggak? Nah, kayak gitu. Berarti yang dirugikan selain diri sendiri adalah orang tua. Karena kembali lagi kalau kita merugikan orang tua, selain orang tua juga sedih, kecewa, yang rugi diri sendiri, terus kita nggak bisa melanjutkan sekolah. Kan sayang, mumpung masih muda, mumpung ada waktunya ngaji ya udah ngaji di pondok, waktunya belajar ya udah belajar fokus. Jadi dua-duanya seimbang. Bukan berarti ya udah Bu, ngaji aja lah, nggak usah mikirin sekolah lah. Kamu gimana mau bisa dapat kerjaan kalau nggak dapat ijazah? Benar nggak? Nah, setelah lulus SMP nanti kamu melanjutkan ke SMA. Terus kalau kamu nggak sekolah, kamu hanya ngandelin ngaji aja, mungkin jadi guru ngaji, tapi kamu nggak bisa kerja di suatu tempat, bisa nggak kita menghasilkan uang? Nggak bisa. Jadi kita harus hidup seimbang, antara sekolah boleh berjalan, ngaji juga berjalan, ya. Tapi di sini ada masalah nggak di sekolah selama ini? Ada teman di sekolah ada? Itu siapa? Teman bukan? Berarti teman di sekolah ada teman di pondok banyak. Di pondok tinggal di situ berarti. Udah berapa lama tinggal di situ? Baru 5 bulan, berarti dari tahun ajaran baru. Oke. Salwa anak keberapa? Dari 3 bersaudara. Kakak pertama apa? Cewek cowok? Cowok. Yang kedua? Cowok. Berarti Salwa perempuan satu-satunya sama mama. Bapak udah nggak ada, sakit, berarti tinggal mama doang. Bayang nggak mama berjuang kerja jauh-jauh ke luar negeri? Ya, bayang. Capek nggak mama kira-kira jadi capek? Tapi demi siapa? Demi anaknya. Di sini anak-anaknya siapa? Saya gitu. Salwa kan sebagai anaknya. Nah, kalau Salwa boleh ngaji, itu tidak melarang Salwa untuk mengaji, boleh ngaji. Tapi ada kalanya kita ada tugas untuk belajar di sekolah umum, terutama di sini. Jadi kalau waktunya sekolah ya sekolah. Kalaupun Salwa udah lulus sekolah, lanjutin ke SMA atau SMK, Salwa punya ijazah, Salwa kerja. Kalau Salwa udah kerja, udah punya penghasilan, membanggakan si mama nggak? Bisa ngebiayain si mama nggak? Mama udah nggak usah kerja, aku aja yang ngebiayain, bener nggak? Nah gitu. Jadi kita berpikirnya realistis. Sekolah penting, ngaji juga penting. Tapi selama ada izin dari pihak pondok untuk sekolah, sekolah aja. Kalau nggak ada izin, berarti ibu yang harus datang ke pihak pondok. Ya, jadi semuanya harus seimbang. Karena kalau misalnya kita ya udah pulang ngaji aja deh, lah emang kamu nggak berpikir orang tua jauh-jauh ke luar negeri demi siapa? Demi mencapai tujuan cita-cita anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Nah di sini kan adalah kamu perempuan satu-satunya. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu Salwa adalah orang yang bisa mengangkat derajat orang tua, benar nggak?
walau alam. Salwa dia punya perusahaan laundry terbesar di Ciranjang, kan kita nggak tahu ya. Udah mama nggak usah kerja, aku aja yang kerja, aku aja yang usaha, mama mah di rumahnya nggak usah jauh-jauh. Karena kan perbedaan waktunya udah jauh, perbedaan waktunya juga beda kurang lebih 5 jam. Kan kebayang kerjaannya juga otomatis capek. Kan kita nggak mau ngelihat si mama terus menerus kerja, benar nggak? Tapi kita berharap kita yang kerja nanti dan kita yang membiayain sih. Tapi kalau kita ya udahlah pulang nanti aja lah, aku nggak malas sekolah. Bisa mencapai cita-cita nggak? Bisa kerja nggak? Terus apa yang terjadi? Terus saya sih mau kerja, benar nggak? Kamu yang ngabisin uangnya terus kan nggak? Ya. Jadi mulai ke depan, Salwa harus bisa memilih waktu dengan baik, mengatur waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji ya ngaji. Tapi jangan sampai kita ya udahlah Bu capek dari sekolah jadi nggak ngaji, nggak gitu juga. Harus seimbang dua-duanya. Ya. Nah setelah pembicaraan kali ini, apa yang akan Salwa lakukan untuk ke depan? Memperbaiki diri, terus menyeimbangkan waktu, terus apalagi kira-kira waktunya sekolah, waktunya ngaji berarti harus hidup seimbang. Mulai besok berarti kudu sekolah ya, jangan sampai nggak sekolah ya, karena dari pihak pondok tidak ada keberatan untuk itu. Karena kan memang sebelumnya juga waktunya sekolah selama ini yang di pondok itu, karena bukan cuma kamu, angkatan yang dulu juga banyak yang sambil mondok di sini biar nggak bolak-balik ke rumah. Jadi waktunya sekolah aja, dan mereka rata-rata berprestasi. Tidak ada alasan untuk tidak berprestasi. Jadi ngaji berjalan, di pengajian berprestasi, di sini juga berprestasi. Ya. Jadi ibu harap kedepannya Salwa bisa lebih baik lagi dalam mengatur waktu. Terus juga Salwa harus tetap sekolah, karena sekolah juga wajib. Dan juga salah satu cara untuk bisa mencapai keinginan kamu, mencapai cita-cita kamu, dan bisa membanggakan orang tua. Terus yang selanjutnya, ayo ada perubahan, gimana caranya kita bisa mengatur waktu dengan baik. Waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji ya ngaji. Bukan berarti kita timpang, ya udah ngaji aja sekolah nggak usah, ya udah berarti kita nggak bisa mencapai cita-cita kita. Karena kan dokter tidak mungkin tidak sekolah, kan harus sekolah dulu. Dikatakan seorang guru kan guru juga sekolah dulu. Dikatakan dia bisa bekerja berarti dia harus sekolah dulu, punya ijazah. Kalau nggak sekolah bisa nggak kerja? Bisa aja paling jadi tukang jualan, tapi harus punya apa? Modal. Kalau nggak punya modal bisa nggak jualan? Nggak bisa. Jadi segala sesuatunya kita hidup harus seimbang ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak dalam proses konseling ini? Nggak ada, sudah cukup jelas ya. Jelas, berarti ada perubahan ya. Kedepannya harus sekolah ya, jangan males-malesan, bisa ngatur waktu dengan baik. Ingat, kamu sekolah bisa membantu orang tua kedepannya untuk bisa mewujudkan cita-cita keluarga dan juga membanggakan orang tua. Oke, jelas ya. Oke, kalau memang sudah cukup jelas, ibu cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada perubahan dari diri Salwa. Ayo kita berbenah untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Ibu cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.